Episode 3. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Hadiah. Sisir emas. Hadiah jepit rambut emas. Balasan kebaikan. Sempoa giok, sepasang gelang emas. Patung bebek Mandarin Lotus. Sepasang mangkuk emas dan sumpit. Mendengarkan daftar hadiah. Keluarga Wijaya saling memandang. Ini adalah hadiah untuk nenek dari keluarga Wibowo. Itu adalah harga pengantin. Hadiah tunai 8,88 juta. Semua orang di keluarga Wijaya tercengang. Ketika uang 100.000 berwarna merah cerah diletakkan di depan mereka, seluruh restoran Wijaya terdiam, dan hanya sedikit napas cepat yang terdengar. Pada 8,88 juta, untuk keluarga kelas 2 seperti keluarga Wijaya, uang hadiah semacam ini hampir merupakan angka astronomi. Wanita tua dari keluarga Wijaya bangkit berdiri dari kursinya, berjalan ke depan, dan bertanya penuh semangat, "Maaf, siapa kamu? Dan siapa gadis dalam keluarga Wijaya yang Anda cinta?" Setelah mendengar pertanyaan nenek, beberapa wanita muda yang belum menikah dari keluarga Wijaya memerah karena kegembiraan. Meskipun mereka tidak tahu siapa pihak lain, mereka harus menjadi keluarga kaya dan menikahi keluarga kaya. Tetapi mereka semua memimpikannya hal-hal yang mereka bisa, datang dengan hadiah pertunangan yang luar biasa. Wajah Kauri pucat. Dia adalah satu-satunya wanita dari keluarga Wijaya yang telah menikah. Artinya, semua orang memiliki kesempatan. Tetapi dia tidak memiliki kemungkinan seperti itu. Saya hanya bertanggung jawab untuk memberikan hadiah. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Orang yang membawa hadiah itu berkata dan pergi dengan cepat, tanpa meninggalkan informasi apapun. Semua orang di keluarga Wijaya melihat giok emas-emas dan uang tunai 8,88 juta yang merah dan indah. Banyak orang sudah mulai ngiler. Jika putri mereka dihargai, bukankah mereka akan terbang di cabang dan menjadi terpandang? Mulai sekarang, seluruh keluarga Wijaya harus bergantung pada mereka. Ini pasti aku, karena aku adalah wanita tercantik di keluarga Wijaya. Pada saat ini, seorang wanita dengan sosok yang sangat seksi berkata, "Yo, di mana rasa percaya dirimu? Sekarang, Tuan mungkin memutuskan siapa itu. Aku tidak sabar." "Ya, kita semua memiliki kesempatan. Bagaimana mungkin kamu?" "Saya pikir, orang kaya ini tuan muda. Sengaja pamer misteri. Mungkin jatuh cinta dengan saya." Beberapa wanita dari generasi muda berkompetisi, dan keluarga jadi berantakan. "Jangan ribut. Kalian semua punya kesempatan. Tapi sayang sekali, ada orang hanya bisa melihat dengan penuh semangat." Ketika Andika mengatakan ini, dia dengan sengaja melirik Kauri. Semua orang yang hadir tahu siapa yang dia bicarakan dan semua tertawa. Ya, satu pesaing sudah gugur. Ariel Wibowo. Terima kasih untuk itu. Jika bukan karena kamu, kami akan memiliki satu saingan lagi. Ariel Wibowo menundukkan kepalanya. Ekspresi suram. Bahkan dengan jejak kengerian. Orang-orang ini tidak tahu siapa keluarga Wibowo. Tidak ada yang melihat dia dengan jelas. Kauri tidak pernah dandan. Sudah 3 tahun. Apakah Kauri membutuhkan Ariel Wibowo? Jangan ribut. Aku akan menyimpan barang-barang ini dulu. Setelah pemberi hadiah secara pribadi keluar, dan memberitahu siapa di antara kalian yang dia suka, baru aku akan memberikan hadiah pertunangan ini kepada yang terpilih. Jangan ada lagi perselisihan. Setelah makan siang, keluarga Kauri yang terdiri dari 3 orang pergi tanpa menunggu Ariel Wibowo. Karena kejadian ini membuat mereka kehilangan muka. Saya pikir ketika Ariel Wibowo bergabung dengan keluarga kita tidak mendapatkan apa-apa. Belum lagi mahar. Dia bahkan tidak punya uang untuk mahar. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu di hati mereka ketika mereka melihat sejumlah besar uang hari ini? Setelah kembali ke rumah, Kauri mengurung diri di kamar. Ibu Kauri, alias Lina, berteriak pada William dengan ekspresi marah. "Lihatlah orang-orang dan kemudian lihat rumah kita ini. Ini adalah masalahnya. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin ayah membiarkan Ariel Wibowo bergabung dalam rumah kita? Maaf, saya benar-benar buta saat itu. Saya pikir saya bisa menjalani kehidupan yang baik dengan menikahkan Ariel dengan keluarga Wijaya.
Tapi saya tidak berharap untuk jatuh ke tempat semiskin ini. Bahkan ibumu sebagai pemegang keluarga Wijaya tidak pernah berpikir untuk memberimu hak untuk mewarisi keluarga Wijaya. Lina marah kepada William. Lihatlah orang lain. Tinggal di villa, apartemen lift, dan kamu masih tinggal di lingkungan pendakian tangga yang rusak ini. Bahkan ibumu mengatakan itu bagus untuk kita. Dan kamu masih mempertahankan sampah yang tidak berguna ini di dalam rumah kita. Orang itu tahu apa yang telah aku alami. Sungguh hidup yang pahit. William Wijaya menundukkan kepalanya dan tidak berani membantah. Dia adalah seorang tipikal suami yang takut akan istrinya. Dan tahu bahwa dia tidak ada gunanya berdebat dengannya. Jadi dia hanya bisa diam di depan Lina. Kemarahan Lina membuat William semakin tidak berguna. Aku tidak peduli. Biarkan Kauri segera menceraikan sampah ini. Keluarga Wijaya tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin menjalani kehidupan yang baik. Setelah mendengar perkataan Lina, William berkata dengan lemah, "Ayah memperingatkanku bahwa mereka tidak boleh bercerai. Dan seluruh kota Bandung tahu tentang ini. Bukankah bercanda untuk membiarkan mereka bercerai sekarang?" Lina mulai mendengus dan mengomel. Duduk di tanah dan berlinang air mata. Menangis sedih, William Wijaya. Kamu adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana kamu bisa menikahkan sampah konyol ini? Kejahatan macam apa yang dilakukan ibumu lakukan terhadap kita? Dalam kehidupan terakhirnya, apakah kamu akan menghancurkan keluarga kita demi keluarga Wijaya? Dan menghancurkan kebahagiaan Kauri di masa hidupnya? Kauri menjalankan pekerjaan yang keras setiap hari. Apakah kamu tidak melihat semua ini? Dia adalah seorang gadis. Dan bekerja di tempat kotor dan melelahkan. Semua kerabatmu membiarkannya melakukannya. Sedangkan kamu tidak mau membantunya. Jika kamu tidak merasa kasihan padaku, kamu harus kasihan pada putri kita. Kauri berada di bisnis bahan bangunan. Dan biasanya lari ke lokasi konstruksi. Alasan mengapa semua pekerjaan ini jatuh pada Kauri. Karena memang keluarga mereka memiliki status terendah dalam keluarga Wijaya. Dan William Wijaya tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Hatinya luluh. Dia tahu. Itu memang karena dia yang paling tidak berguna. Jadi ayahnya dulu menyerahkan Ariel Wibowo ke mereka. Menikahkan putrinya dengan Ariel Wibowo. Dan dia harus memikul sebagian besar tanggung jawab untuk semua ini. Tapi dia tidak pernah berharap menceraikan putrinya dengan Ariel Wibowo. Ibunya itu bahkan lebih suka membiarkan Kauri dan Ariel Wibowo kehilangan uang seumur hidup juga sama sekali tidak mungkin mempermalukan keluarga Wijaya. Karena kejadian ini, ayah Kauri dalam dilema saat ini. Pernikahan Kauri dan Ariel Wibowo sudah menjadi lelucon tahun itu. 3 tahun kemudian, kejadian ini secara bertahap dilupakan. Jika mereka bercerai, kejadian ini pasti akan digunakan sebagai lelucon setelah makan malam. Bagaimana mungkin nenek membiarkan ini terjadi? Ariel Wibowo berjalan ke pintu dan mendengar tangisan dari rumah. Duduk di tangga, dia mengeluarkan sebatang rokok. Asap yang mengepul tidak bisa menghapus rasa dingin di mata Ariel. Setelah merokok, Ariel hendak masuk, tetapi dia mendengar suara Kauri dari dalam. Kauri, yang mengurung diri di kamarnya, tiba-tiba berjalan ke ruang tamu, menatap kedua orang tuanya, yaitu Lina dan William yang meributkan masalah ini. Kauri keluar dengan tatapan menyakitkan, dan berkata, "Aku tidak akan menceraikannya. Putriku, apakah kamu gila? Kamu akan mengikuti pemborosan yang tidak berguna ini seumur hidup." Dalam pandangan Lina, Kauri seharusnya menjadi orang yang paling menginginkan perceraian ini. Tetapi dia bahkan tidak menyangka kalau Kauri tidak mau menceraikan Ariel. "Aku tidak gila. Selama 3 tahun penuh. Meskipun dia tidak membuat perbedaan dalam hidupku. Dia tidak mengeluh di rumah selama 3 tahun ini. Bahkan Ariel melakukan apa-apa tentang menyapu dan memasak. Bahkan memelihara seekor anjing pun akan sia-sia. Jangankan seseorang, aku juga memandang rendah dia. Tapi aku tidak membencinya. Kakek memutuskan masalah ini. Bahkan jika aku membencinya, aku hanya membenci kakek. Dan nenek tidak akan membiarkan saya bercerai. Jadi dia memperlakukan keluarga Wijaya lebih penting daripada apapun," kata Kauri dengan tegas. Di pintu, Ariel Wibowo menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Sampai hari ini, dia tidak pernah tahu bahwa dia ada di hati Kauri.
Ia pikir Kaori tidak pernah mencintainya. Ternyata pikirannya salah. Sekarang Ariel menjadi sangat tak tertahankan, setidaknya wanita ini memiliki sesuatu untuk emosi. Ternyata kebencian yang ekstrim benar-benar menghasilkan cinta. Kata Ariel di dalam hatinya. Kaori, aku telah berbuat salah padamu. William Wijaya berkata sambil menghela nafas. Dengan air mata di pipinya. Kaori menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras kepala. Ayah tidak bersalah. Dulu, Kaori juga merasa bahwa dia akan menceraikan Ariel. Dan bahkan mengatakan kepada Ariel hari ini bahwa mereka akan bercerai cepat atau lambat. Tetapi ketika pertanyaan itu benar-benar diajukan di depan Kaori, dia menyadari bahwa pria yang tidak berguna itu telah benar-benar memasuki hatinya dalam 3 tahun terakhir. Mereka tidak pernah berpegangan tangan, dan bahkan menjaga jarak tertentu di depan umum. Tapi pria ini, yang tidur di bawah tempat tidurnya selama 3 tahun penuh, adalah hubungan yang tidak bisa ia lupakan. Aku hanya tidak memenuhinya. Jadi aku akan sangat menyukainya, kata Kaori, menggigit bibirnya yang pucat. Pada saat ini, Ariel membuka pintu, berjalan ke ruang tamu, menatap Kaori, yang sedang berlinang air mata, dan mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata di wajah Kaori. Ariel Wibowo, kamu bilang hanya aku yang bisa mengubahmu. Ya, kata Ariel Wibowo singkat. Aku tidak ingin dipandang rendah lagi. Aku tidak ingin menjadi lelucon bagi orang lain. Aku ingin semua orang yang memandang rendah kita menyesal, kata Kaori dengan berlinang air mata. Bagus. Ariel Wibowo menjawab singkat dan berbalik untuk pergi. Tetap stay di Artikel View untuk mendengarkan cerita selanjutnya.